Baik, kalau yang untuk khusus kelapa sawit ya, sebenarnya kita melihat ini sawit itu masih banyak kendala, terutama di kebijakan karena memang di sawit ini yang mengurusi sawit Indonesia ini ada 30 kementerian dan lembaga. Nah ini yang seharusnya memang sebaiknya ini harus disederhanakan. Nah jangan sampai terlalu banyak yang ngurusin, akhirnya juga kebijakan banyak yang tumpang tindih. Ya. Nah kemudian yang sedang kita tidak sadari sebenarnya bahwa sawit itu adalah penghasil devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Kalau saya bacakan datanya di tahun 2020 pada waktu pandemi, neraca perdagangan kita ini surplus 21,72 miliar US dollar. Dari sumbangan dari non migas itu sebesar 27,67 miliar US dollar. Dari oil and gas itu minus 5,95. Sedangkan sumbangan dari sawit 22,97 miliar US dollar. Nah, kita lihat di 2021 waktu terjadi puncak pandemi, itu neraca perdagangan kita surplus 33,82 miliar US dollar. Kemudian dari non migas 47,14, dari migas minus 13,32, dari sawit 35,53. Bagaimana kalau tidak ada sawit? Itu akan neraca perdagangan akan negatif. Nah, di 2022 terjadi itu sawit memberikan sumbangan pecah rekor sebesar 39,07 miliar US dollar atau 600 triliun. Kan gitu, sangat besar sumbangan. Nah, ini sekarang sawit Indonesia itu menyumbangkan untuk ekspor dunia. Dunia itu impor minyak sawit itu sebenarnya 55 juta ton per tahun. Sumbangan dari Indonesia itu 27 juta ton. Jadi sangat besar sumbangan Indonesia terhadap dunia, juga terhadap Indonesia. Yang juga kita tidak sadari bahwa masyarakat Indonesia itu adalah sekarang memang kita produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi di satu sisi kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Kita tidak sadar bahwa 24 jam kita hidup bersama sawit. Bahkan susu formula bayi pun itu lemaknya dari lemak sawit. Jadi begitu sumbangsis dari minyak sawit untuk Indonesia sangat luar biasa, sehingga kita berharap memang ke depan kebijakan lebih kondusif dan juga lebih disederhanakan lagi untuk supaya jangan banyak kementerian yang lembaga yang terlibat, supaya tidak terjadi tumpang tindih atau kebijakan-kebijakan tersebut. Baik, jadi itu ada beberapa yang diinginkan oleh pelaku usaha sawit begitu ya, agar kebijakannya harus diminimalisir lagi, agar nggak banyak birokrasinya begitu ya, jadi yang ikut. Oke, baik. Saya akan ke Pak Retma. Pak Retma, bagaimana nih pandangan Anda terkait kebijakan begitu ya, khususnya industri tekstil yang memang perlu dilanjutkan dan apa kebijakan yang harus digantikan ya, seperti tadi Pak Edi yang sudah katakan di komoditas kelapa sawit. Iya. Kalau di kami sih sebetulnya catatannya sangat banyak ya, karena ini terkait dengan kebijakan industri manufaktur secara keseluruhan. Jadi sepertinya bukan hanya industri tekstil saja gitu. Ini terhadap industri manufaktur secara keseluruhan. Karena kalau kita melihat, kalau kita perekonomiannya ingin kuat dan kita pengen lepas dari middle income trap ya, yang menjadi pokok fokus harusnya kan industri manufaktur. Kenapa industri manufaktur? Karena industri ini menyerap tenaga kerja paling banyak, dan di sana di mana kita kan kalau kita melihat gap kesejahteraan, rasio Gini kita kan sekitar 3,8, bahkan hampir 3,9, artinya ada 0,39, 0,38 itu kesenjangan yang sangat besar. Nah, permasalahan ini hanya bisa diselesaikan oleh industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, tetapi kalau kita melihat dari kebijakan-kebijakan ke belakang, itu kan fokusnya kan ke industri-industri sektor-sektor tambang misalnya, atau barang-barang primer yang diekspor. Sedangkan industri manufakturnya juga kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, kesulitan untuk mendapatkan energi yang berdaya saing gitu ya. Nah, artinya banyak kebijakan yang harus dibenahi ke depan agar sektor industri manufaktur ini yang menyerap tenaga kerja banyak, yang menghasilkan devisa dan mengamankan pasar dalam negeri. Nah, itu tiga poin itu yang menjadi poin utama yang seharusnya dibenahi. Nah, kalau kita melihat beberapa ke belakang kan
pertumbuhan industri manufaktur kita itu justru di bawah pertumbuhan ekonomi. Artinya share GDP, share kontribusi GDP sektor ini dalam 12 tahun terakhir, termasuk 9 tahun pemerintah Pak Jokowi, itu justru tumbuhnya di bawah GDP. Nah, kalau tumbuh di bawah GDP, saya kira ke depan kita akan sulit untuk mendapatkan, kalau cita-cita kita Indonesia emas, menjadi negara maju, kalau posisinya industri manufaktur diposisikan di bawah pertumbuhan GDP, saya kira akan sulit tercapai.